Janji Jay untuk Venezia, klub baru Jay Ityas terungkap. Pascal Struijk kaget dengan Intel Indonesia. Nama Jay Ityas saat ini memang sedang hangat diperbincangkan oleh para media Italia setelah dirinya mampu menjadi pembeda di klub papan bawah Venezia. Hal ini membuat klub besar Serie A ingin berebut tanda tangan Jay Ityas setelah musim ini berakhir. Pasalnya, potensi Jay ini memang cukup menjanjikan jika dilihat dari segi umur dan bijaksananya dia ketika berada di lapangan. Dari sekian klub yang mengincar Jay Ityas seperti Inter Milan hingga Bologna, cuma Torino yang menunjukkan keseriusan. Menurut jurnalis Italia Niccolò Schira, Direktur olahraga Torino Davide Fagnati menyaksikan langsung laga Empoli versus Venezia di lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada Minggu 20 April 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Direktur olahraga Torino Davide Fagnati berada di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli dan Venezia. Bek Venezia Jay Ityas dan penyerang Empoli Sebastiano Esposito dipantau langsung. Kata Niccolò Schira mengutip dari akun X-nya @NicoSchira. Pelatih Torino, Paolo Fadoli, bukanlah orang baru bagi Jay Ityas, yang merupakan sosok yang memboyong Jay Ityas ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023. Bersama Paolo Vanoli, Jay Ityas muncul sebagai bek andalan. Ia tercatat 29 kali turun di Serie B 2023-2024 dan mencetak 3 gol, sekaligus membantu sang klub promosi ke Serie A 2024-2025. Singkatnya, Paolo Vanoli diangkat sebagai pelatih Torino jelang musim 2024 hingga 2025 bergulir. Bersama Torino musim ini, Paolo Vanoli mendapatkan hasil yang lumayan. Hingga pekan ke-33 Liga Italia 2024-2025, Granata, julukan Torino, duduk di posisi 10 dengan 40 angka. Mengemas 40 angka membuat Torino sudah dipastikan selamat dari zona degradasi. Namun, jika memang Jay akan memutuskan untuk pergi akhir musim ini, dirinya sudah berjanji dengan fans untuk tetap menjaga Venezia lolos dari lubang degradasi. Venezia hanya berjarak 1 angka dari Lecce yang ada di batas akhir zona aman. Hal itu yang membuat Ityas yakin Venezia bisa selamat dari degradasi. Kami harus terus percaya karena masih ada 5 laga penting yang tersisa. Ya, tentu saja ada kekecewaan, gagal menang lawan Empoli, namun kami semua harus terus percaya, kata Jay Ityas dikutip dari situs resmi klub Selasa 22 April 2025. Jay Ityas juga mengucapkan terima kasih pada seluruh supporter Venezia yang menjamin Venezia bakal berusaha habis-habisan untuk membawa tim lapas dari ancaman turun kasta. Saya ingin berterima kasih pada penonton di Kurva dan seluruh penggemar kami. Mereka selalu ada di sisi kami, mengikuti kami kemanapun dan selalu mendukung kami sepanjang waktu, ujarnya. Kami ingin terus memberikan segalanya untuk kota ini dan klub ini. Kami akan berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan besar, ucap Ityas menutup. Apa yang dikatakan oleh Jay ini ternyata juga ditanggapi dengan baik oleh para fans Venezia. Mereka mengatakan bahwa tak salah memberikan ban kapten kepada Jay Ityas karena mampu membuat kondisi pemain semakin kondusif. Terima kasih Cap, kami tunggu dan akan terus mendukungmu serta tim hingga akhir musim ini usai. Semoga kita bisa bertahan di sini, tulis salah satu fans di bagian komentar. Dari Jay Ityas, kita beralih ke Pascal Struijk. Ya, pemain yang saat ini sedang direkomendasikan oleh PSSI supaya bisa bermain pada Juni nanti. Sebagaimana diketahui, Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan grade A yang bisa dikomot dan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia karena memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Diketahui, nenek dan kakek Pascal Struijk lahir di Hindia Belanda. Mengingat dirinya merupakan generasi ketiga, maka ia eligible untuk membela Garuda.
Terakhir kali Pascal Struijk bermain di kancah internasional yakni saat membela timnas Belanda U17 pada tahun 2016 silam. Peluang PSSI untuk menaturalisasinya terbilang terbuka lebar, sebab Pascal Struijk hingga saat ini belum mencatatkan penampilan di level internasional. Terlepas dari potensi dirinya dinaturalisasi, terdapat kisah menarik mengenai sosok Pascal Struijk yang mengaku merasa aneh dengan orang Indonesia. Mundur ke tahun 2020 yang lalu, Pascal Struijk pernah berbincang-bincang dengan media Belgia, Knack, soal perjalanan karirnya hingga soal Indonesia. Dalam wawancaranya itu, Pascal Struijk mengaku dirinya heran dengan orang-orang Indonesia yang mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan. Di Indonesia mereka rupanya tahu bahwa saya memiliki darah Indonesia. Entah bagaimana mereka mengetahuinya, kata Pascal Struijk. Meski merasa heran dengan orang-orang di tanah air, Pascal Struijk menyebut dirinya merasa terkadang seperti orang Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Saya harus mengakui bahwa terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia dan terkadang tidak. Namun di luar keluarga saya tidak banyak berhubungan dengan orang-orang sana. Lanjutnya. Dengan pengakuan tersebut, sejatinya Pascal Struijk bisa dikatakan memberi harapan besar untuk timnas Indonesia dan para pendukungnya.